Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Budi mengejar layangan setelah dapat layangannya disayang-sayang. Tak kenal maka tak sayang, apabila dah kenal jangan sampai terlalu sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Ke kebun binatang melihat serigala. Kebun binatang bersama Bang Michel. Perkenalkan, nama saya Ismet Ahmadi Sagala, alamat asli Olang Rabusel. Dan saya merupakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah leadership dari Bapak dosen pengampu, Bapak Wildan Ansori Hasibuan MSOS. Ini saya akan membawakan tema yakni konsep kepemimpinan. Mari kita simak video ini. Di sini saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan sebagai pemimpin, ada beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan sini saya akan membahas tentang 4 poin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Visi, apa sih visi ini? Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, yaitu tentang apa yang ingin dicapai oleh individu ataupun organisasi. Visi ini bersifat inspiratif dan menjadi sumber motivasi. Dan dalam organisasi, visi ini akan menjawab pertanyaan yang berupa kita ataupun organisasi ingin menjadi apa di masa depan. Dan visi ini akan menjawab pertanyaan berikut itu. Karena visi ini berfungsi, yang pertama, fungsinya memberikan arah yang jelas, menyatukan anggota, sumber inspirasi dan motivasi, serta menentukan prioritas, dan serta mendorong inovasi dan perubahan. Dan singkatnya, visi ini adalah gambaran jangka panjang tentang tujuan utama yang ingin dicapai organisasi. Dan misi ialah yang menjelaskan tujuan, fungsi, dan langkah-langkah utama yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi. Singkatnya, karena visi ini menjelaskan apa yang dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Kesimpulannya, jika visi adalah arah atau tujuan akhir, maka misi adalah langkah-langkah strategis dan aktivitas untuk mencapai misi tersebut. Dan yang kedua, mendeklarasikan tugas. Apa sih mendeklarasikan tugas ini? Yaitu proses pemimpin ataupun atasan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, yaitu seperti anggota tim, untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan tindakan ini bukan hanya sekedar membagi pekerjaan, akan tetapi juga membangun kepercayaan, pengembangan kemampuan, serta efisiensi kerja dalam tim. Dengan kata lain, delegasi ini berarti menyerahkan sebagian pekerjaan beserta hak pengambilan keputusan kepada orang lain, agar pekerjaan bisa diselesaikan secara efektif dan maksimal. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Apa sih membangun komunikasi yang baik ini? Membangun komunikasi yang baik adalah salah satu kunci utama dalam kepemimpinan yang efektif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun organisasi. Komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, akan tetapi bagaimana pesan itu dapat dipahami, diterima, dan ditindaklanjuti dengan tepat oleh semua pihak. Kesimpulannya, membangun komunikasi yang baik bukan hanya sekedar keterampilan teknis, tapi juga bagian dari sikap kepemimpinan yang menghargai hubungan, memperkuat kerjasama, dan menciptakan hubungan yang terbuka dan produktif. Dan yang keempat, membimbing dan membantu anggota tim. Tindakan ini penting dalam kepemimpinan, yaitu untuk bertujuan untuk memperkuat kerjasama, meningkatkan kompetensi individu, serta mendorong pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif dan maksimal. Dan pemimpin yang membimbing tidak hanya memberikan instruksi, akan tetapi pemimpin menjadi pendukung aktif dan perkembangan dan keberhasilan timnya. Dan bagaimana pemimpin yang harus dipilih? Seorang pemimpin bukan berarti lebih pintar dari yang lain. Tugas seorang pemimpin adalah memastikan semua orang dan mengeluarkan ide-ide cemerlangnya,
serta mendengarkan mereka, dan terkadang kamu membuat keputusan bodoh karena kamu harus menyeimbangkannya. Dan kamu harus percaya di masa depan, bukan orang yang pintar yang akan menang, tetapi di masa depan orang yang bijaklah yang akan menang. Jadi inilah yang saya percayai. Kita hanya perlu lebih banyak orang yang bijak, karena pemimpin yang pintar, mesin akan mengalahkanmu, karena mesin akan selalu lebih pintar dari kamu. Tetapi mesin tidak akan pernah lebih bijak dari kamu, karena mesin tidak mempunyai hati. Orang pintar hanya menggunakan otak, tetapi orang bijak menggunakan hati. Mesin tidak punya hati, mesin hanya punya chip. Akan tetapi orang bijak menggunakan hati, dan mesin tidak mempunyai hati. Jadi inilah yang saya percayai. Karena manusia harus selalu belajar untuk menjadi lebih bijak, bukan menjadi orang pintar. Dan melalui video ini ataupun penjelasan ini dapat bermakna untuk kita semua. Dan apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.